siap. Aku siap. Kami siap. Aku siap. Kami siap. Antusias. Semangat. Kami siap. Kami siap dan kami semangat. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom yang ada di rumah. Haleluya. Kita bertemu di pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita bagi Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya percaya kita selalu di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun menyaksikan streaming di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga atas kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Engkau masih berikan kami kesehatan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami bisa menjalani hari-hari kami dalam keadaan sukacita Tuhan, dalam keadaan tidak kekurangan apapun Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami hadir di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan yang keluar dari bibir hamba-hamba-Mu di pagi hari ini Tuhan, itu akan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Bapa, atas pertolongan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini tidak ibadah sia-sia Tuhan, tapi ibadah kami ini akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun kami terlewatkan oleh lawatan, tidak ada kami terlewatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, dengan rendah hati Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu Tuhan, mengangkat pujian syukur kami, mengangkat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Glory. Yesus, Engkau baik. Syukur bagi-Mu. Berjalan di dalam lembah, kita tahu Tuhanlah perlindungan kita. Dengan iman kita berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Yes, Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Nyata Engkau bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesuslah juru selamat kita. Kita angkat lebih lagi dari awal pujian. Amin Tuhan. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendapatkan segala yang ada di dalam hati kami di pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami telah mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, sebentar lagi Bapa, kami ingin bersorak kegirangan demi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Coba yang di rumah berikan tepuk tangan bagi kita semua. Haleluya. Coba. Haleluya. Baik. Bapak Ibu yang ada di rumah mau dimanapun berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian syukur kita bagi Tuhan. Tuhan mengajarkan kita agar kita berdiam di dekat hati Tuhan. Tetapi secara tubuh jangan hanya berdiam di rumah. Gerakan tubuhmu, amin. Amin. Haleluya. Baik, kita angkat pujian kita. Ajarkan
kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pendengaran kita siapkan hati kita siapkan mata kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bahkan apapun yang kita jalani saat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Baik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu di pagi hari ini, itu adalah perkataan yang daripada Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Baik jiwa kami Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu ini Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan di pagi hari ini Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu di pagi ini. Kami tahu Tuhan, inilah kesempatan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan turut bekerja. Kami percaya Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami, bukan kehendak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita di dalam hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Apabila Tuhan ketika kami terjatuh, biarlah firman-Mu ini menjadi tongkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dimanapun berada saat ini, bersama kita katakan amin. Baik, kita angkat pujian kita bahwa Tuhan Yesuslah harapan kita di dalam hidup ini. Amin. Kita tahu bukan dengan kekuatan kita bisa ada di dunia ini, tapi karena kekuatan daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah buatku
Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah streaming. Dan kami percaya bahwa saudara semua yang ikut di dalam ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu, kesempatan bahwa hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui online streaming kami Tuhan. Dan kami percaya walaupun kami ada dimanapun yang ikut bersama-sama dalam ibadah ini, kami percaya bahwa pujian penyembahan yang memberikan sukacita bagi kami, dan begitu juga firman-Mu Tuhan, yang akan menerangi hati kami, sehingga kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah Tuhan pasti buka jalan. Sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 ya. Tuhan pasti buka jalan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita bicara Tuhan pasti buka jalan, kadang-kadang dalam situasi seperti ini banyak orang yang merasakan sepertinya tidak ada jalan. Tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang menaruh hatinya, percaya kepada kasih Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa orang-orang tersebut tidak pernah menganggap bahwa Tuhan tidak peduli atas hidupnya. Tuhan pasti buka jalan dalam keadaan apapun. Mungkin ada orang yang berkata bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sulit, bahwa keadaan ini adalah keadaan yang sangat susah. Tetapi saya mau katakan jangan pernah putus asa. Ingatlah bahwa semuanya kita akan menanggung keadaan ini, bahwa semuanya akan merasakan keadaan ini. Tetapi ada satu jaminan firman Allah, ada satu jaminan petunjuk firman Tuhan yang memberikan kepada kita bahwa dari sejarah dari dulu, mulai dari sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bahwa Tuhan tidak pernah tidak membuka jalan bagi umatnya. Walaupun mereka mengalami perbudakan di tanah Mesir, tetapi janji Tuhan tidak pernah dilupakan kepada umatnya. Apalagi kepada saudara dan saya. Walaupun keadaan sepertinya kita melihat bahwa keadaan adalah keadaan yang sulit, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Walaupun di dalam situasi, kondisi yang sama-sama mengalaminya. Ingatlah bahwa dari zaman dulu, bahwa di dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, Tuhan selalu buka jalan kepada umatnya. Nah, kita akan belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel bisa keluar dari negeri Mesir kepada tanah perjanjian yang dijanjikan itu. Nah, kalau kita lihat perjalanan mereka, dan ketika Musa memimpin mereka, satu hal yang menjadi pengharapan bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka diperbudak di tanah Mesir, adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka melihat bahwa ada satu tokoh yang dipilih Tuhan, yaitu Musa, mereka mempercayai bahwa hanya ada satu jalan untuk mereka keluar dari penderitaan itu, yaitu Musa akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi saya mau katakan saudara, apakah ketika mereka di dalam perjalanan itu, apakah mereka tidak diguncang imannya? Nah, kita belajar satu hal perjalanan mereka saudara. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka mulai berjalan, dan ketika mereka mulai berjalan, bahwa pemikiran bangsa itu, bahwa semuanya akan berakhir penderitaan mereka, yang mereka diperbudak selama 430 tahun di Mesir.
Mereka tidak memiliki masa depan. Mereka tidak memiliki hak di sana. Tetapi ketika pengharapan mereka, Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka berjalan, sampailah mereka di satu tempat yang mereka dihadang oleh laut Teberau. Dan apa pesan di situ? Kalau kita membaca di dalam Keluaran 14 ayat 12 sampai dengan 14, sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah saudara, ketika mereka lihat bagaimana tentara-tentara Mesir yang gagah dan perkasa, penuh dengan pasukan berkuda, sementara mereka jalan kaki, tidak memiliki senjata. Mereka hanya membawa pakaian dan bekal seadanya. Tetapi di dalam pemikiran bangsa itu, mana mungkin mereka bisa keluar dari persoalan itu? Pastilah mereka akan ditangkap. Dan sementara mereka tidak bisa lari kemanapun, yang menghadang mereka adalah laut Teberau. Dan mereka tidak bisa menyeberangi. Pasti yang ada dalam pemikiran mereka adalah kami akan binasa di sini. Itu sebabnya saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan pasti buka jalan bagi mereka yang tidak takut. Ketika saudara tidak takut menghadapi apapun, percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah pasti menolong kita, bahwa Allah tidak pernah ingkar janjinya. Saya mau katakan bahwa Tuhan pasti buka jalan kepada orang yang tidak takut. Ketika saudara dan saya tetap dikuatkan oleh firman Allah, dan kita berjalan di dalam situasi yang sangat luar biasa saat-saat ini, saya mau katakan Tuhan pasti buka jalan. Asalkan engkau dan saya tidak pernah takut. Itu sebabnya dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata bukan karena kuat gagah kita dalam hidup ini, tetapi ketika Tuhan yang membela kita, menolong kita. Tuhan hanya katakan jangan takut. Lihatlah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Kita sudah lihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel, bahwa Tuhan akan berperang, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan menuntun mereka. Dan saya yakin janji yang sama juga bagi saudara dan saya. Amin. Nah oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, supaya Tuhan pasti buka jalan, jangan takut. Tidak takut. Pasti buka jalan bagi orang yang tidak takut. Nah ketika mereka sedang hiruk pikuk karena tidak ada jalan, karena mereka dihambat oleh laut Teberau. Dan apa yang terjadi saudara? Musa pun mulai terus berdoa, mulai terus berkata-kata kepada Tuhan, mulai terus berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau saya berpikir saudara, bahwa di situ terjadi kekacauan yang sangat hebat. Di satu sisi bahwa bangsa Israel berpikir mereka akan mati dan tamatlah riwayat mereka di perjalanan itu.
Di satu sisi Musa ingin mengetahui kenapa Tuhan menyuruhnya untuk menyelamatkan bangsa itu. Kenapa Tuhan menyuruhnya untuk membawa keluar bangsa itu. Nah, saya yakin saudara, sering sekali di dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kita percaya bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tetapi ketika kita di dalam perjalanan itu, ketika kita sedang mengalaminya, ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Nah, oleh karena itu saudara, supaya Tuhan pasti buka jalan, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kita baca kembali di dalam Keluaran 14, 15 sampai dengan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak bisa kita asumsikan cara berpikirnya Tuhan dengan berpikirnya kita, saudara. Bayangkan kalau secara logika, ketika mereka berjalan dan sedang terhambat oleh laut dan tidak ada lagi jalan, memang kita sering berpikir, apakah ada pertolongan? Apakah masih ada pertolongan dari Tuhan? Tetapi saya mau katakan saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, mereka juga sedang mengalami itu. Mereka juga sedang mengalami tidak ada jalan. Tetapi Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan yang terbaik. Sehingga ketika Musa sedang berseru-seru, apa yang harus dilakukan? Tetapi Tuhan mulai katakan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan pukulkan tongkatmu ke air itu. Sehingga bahwa di dalam Alkitab jelas bahwa laut Tebra itu terbelah dua, sehingga mereka bisa menyeberanginya. Inilah kemustahilan bagi orang yang tidak takut. Oleh karena itu saudara, Tuhan pasti buka jalan bagi orang yang tidak takut. Amin. Yang kedua saudara, Tuhan pasti buka jalan bagi mereka itu yang tidak bersungut-sungut. Karena sering sekali ketika mereka sedang dalam keadaan kepanikan, dalam keadaan yang tidak menentu, mulai saling mempersalahkan. Mulai saling menganggap bahwa penyebab dari segala-galanya ini oleh karena si Anu, si A, si B. Nah saya mau katakan saudara, bahwa orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak pernah puas dan tidak menghargai kasih dan penyertaan Tuhan. Itu ciri-cirinya. Kalau saudara tetap bersungut-sungut, kalau saudara tidak pernah menghadapinya dengan hati yang tenang, bahwa saudara tidak pernah menghargai janji Tuhan, tidak pernah menghargai firman Allah, tidak pernah menghargai bahwa penyertaan Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita yang percaya. Bahwa Tuhan pasti buka jalan ketika saudara tidak bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut hanya membuat keadaan semakin terasa berat. Ketika saudara mulai bersungut-sungut, mulai saudara mempersalahkan siapapun, orang-orang terdekat saudara pun akan saudara persalahkan. Saya mau katakan, persoalan bukan semakin ringan, keadaan bukan semakin baik, keadaan akan terasa semakin berat ketika kehidupan itu dimulai dengan bersungut-sungut, saudara. Orang yang bersungut-sungut sulit memahami rencana Tuhan dalam hidupnya, karena dia tidak melihat bahwa penyertaan Tuhan tetap terjadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sesulit apapun. Tetapi orang yang bersungut-sungut
Dia mulai mencari penyebab-penyebab dan mulai mempersalahkan siapapun yang ada terdekat dengan dia. Oleh karena itu saudara, jangan pernah bersungut-sungut supaya Tuhan bukakan jalan dalam keadaan sesulit apapun yang kita hadapi. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran 15 ayat 23 sampai dengan 24, dikatakan demikian, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, kalau kita lihat kisah ini saudara, ketika mereka melewati satu rintangan, itu tentang laut Teberau, yang tidak mungkin menurut akal mereka bisa menyeberangi laut itu, dan airnya kering dan mereka bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika mereka sampai ke Mara, dan air yang ada di sana semuanya itu pahit, tidak bisa diminum, mereka mulai bersungut-sungut lagi sudah. Dan mereka mulai berkata, apa yang kami minum? Kami akan mati di dalam keadaan ini. Saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan gampang menyelesaikan keadaan itu. Tetapi ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan ada sepotong kayu. Bayangkan saudara, apa hubungannya? Tetapi itulah kuasa Tuhan. Hal yang tidak mungkin, Tuhan bisa buat mungkin. Hal yang tidak logis, Tuhan bisa melakukan logis. Kalau yang biasa-biasa, itu manusia juga bisa melakukan. Kalau tatanan-tatanan yang biasa, kalau kita punya uang, kita bisa beli mobil, yaitu biasa. Kalau saudara punya warisan dari orang tua, saudara karena orang tua saudara kaya, Anda bisa beli rumah yang bagus, Anda bisa beli mobil yang bagus, Anda bisa berjalan-jalan kemana yang Anda suka. Itu mah biasa. Tetapi kalau kita lihat keadaan ini, tidak ada jalan bagaimana air yang pahit itu bisa diminum. Yang pahit menjadi manis. Wah, ini adalah mukjizat pekerjaan Tuhan bagi orang yang tidak bersungut-sungut. Tuhan pasti akan buka jalan. Mungkin engkau merasa, waduh, sulitnya hidup, makin getirnya keadaan ini. Saya mau katakan, saat-saat seperti inilah Tuhan hendak menunjukkan mukjizatnya bagi saudara dan saya. Di dalam keadaan yang tidak biasa, tidak stabil, tidak normal, tetapi kita harus menuju kepada normal yang baru. Saya mau katakan saudara, bahwa hanya orang yang tidak bersungut-sungut, hanya orang yang berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis, kehidupan yang tidak baik menjadi baik, kehidupan yang tidak mungkin ditolong oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika engkau imani firman Allah ini, bagaimana mereka menghadapi situasi bahwa mereka tidak bisa minum air itu, tetapi lihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sehingga hanya sebatang kayu yang dilemparkan Musa kepada air itu, sehingga air itu semua menjadi manis. Bayangkan saudara, tanpa gula manis. Amin. Wow.
Demikianlah hidup kita. Ketika kita tidak bersungut-sungut. Ketika kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena bersungut-sungut itu akan menambah beban. Bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi ketika berdoa kepada Tuhan, Dia akan ubah keadaan yang pahit itu menjadi manis. Wow. Amin. Jangan sering bersungut-sungut. Percaya kepada firman Allah. Dan dikatakan lagi saudara, di Keluaran 15 ayat 26, sama-sama kita membaca. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya mau katakan saudara, bahwa keadaan ini semua orang takut. Takut untuk ibadah, takut untuk keluar, takut untuk sekolah, takut untuk komsel, takut untuk berdoa bersama. Saya mau katakan saudara, ketika saudara terus ada dalam ketakutan, ketika saudara ada dalam kecemasan, saya mau katakan, firman Allah lah yang harus kita percayai. Anda tidak perlu takut dengan melihat keadaan ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan membebaskan kita dari segala penyakit apapun yang sedang terjadi di kota kita, di bangsa kita, di dunia ini. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari keadaan itu. Coba saudara, ketika saudara dan saya tidak bersungut-sungut, ketika saudara bersyukur, itu jauh lebih baik daripada mengeluh. Ketika terus Anda mengucap syukur dan tetap percaya kepada janji Tuhan, ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan membebaskan kita dari segala keadaan air yang pahit menjadi manis, kehidupan yang pahit menjadi baik. Dan bukan hanya itu, Tuhanlah yang akan tetap menolong kita, bahwa Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita penyakit yang sedang merebak di negeri kita ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, jangan bersungut-sungut. Kok keadaan ini begini? Ya, kesana tidak bisa. Ibadah tidak bebas. Ini Tuhan gimana sih? Mau bertemu dengan orang-orang tidak bebas. Saya mau katakan, tetaplah ada di dalam tuntunan firman. Ikuti firman Tuhan. Ikuti hal-hal apa yang baik yang harus kita lakukan. Tetaplah melayani. Tetap bekerja dengan baik. Tetaplah lakukan hal-hal apa yang menjadi program yang harus kau kerjakan untuk masa depanmu dan untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah, Tuhan yang akan terus menolong kita. Amin. Yang ketiga saudara, Tuhan pasti buka jalan bagi mereka yang setia. Amin. Nah, dikatakan saudara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, sama-sama kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, kalaupun hari-hari ini kita sedang sama-sama mengalami keadaan-keadaan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, keadaan-keadaan yang sulit, yang sukar. Tetapi saya mau katakan,
Kenapa firman Tuhan ini mengatakan pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan manusia? Dan saya mau katakan, kenapa dikatakan pencobaan-pencobaan biasa? Karena bagi orang yang percaya, ada petunjuk firman dalam hidupnya yang menerangi hatinya, yang tetap dia percaya bahwa Tuhanlah gunung batu dan pertolongannya. Sehingga saudara dan saya tetap akan setia, tetap akan sungguh-sungguh. Justru dalam keadaan-keadaan seperti ini, Anda dan saya harus semakin berpaut kepada Tuhan. Harus semakin mendekat kepada Tuhan. Karena hanya pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Ketika saudara terus setia, ketika saudara terus sungguh-sungguh merenungkan firman itu siang dan malam, dan itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Ketika sedang ada di dalam pencobaan-pencobaan dengan keadaan yang sekarang, saudara dan saya, bahwa Tuhan akan berikan terus kekuatan. Semakin tambah kesulitan yang dialami, Tuhan juga akan terus semakin meningkatkan kekuatan di dalam diri kita lewat perenungan kita akan firman-Nya. Sehingga pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Allah menjadi petunjuk bagi hidup kita, sehingga kita tidak merasa ditinggalkan Tuhan, bahwa kita semakin dikuatkan dan menjadi cakap dalam segala perkara. Ketika saudara setia, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita baca Mazmur 37 ayat 37 sampai 39. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara lihat saudara, ketika saudara tetap tulus melakukan dengan jujur hidup ini, dan saudara bekerja dengan baik, dan saudara tetap bertahan, dan saudara tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, dan Anda tulus menjalani hidup ini, Anda tulus untuk melayani, Anda tulus menjadi seorang suami, Anda tulus menjadi seorang istri, Anda tulus menjadi seorang anak, dimanapun keadaan kita, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Ketika saudara lakukan dengan jujur, ketika saudara suka dengan damai, ketika saudara suka dengan kedamaian, dan lihat masa depan ada pada orang itu. Tetapi kalau dalam keadaan ini, Anda tadi bersungut-sungut, Anda mulai cemas, Anda mulai bertengkar, Anda tidak suka damai, itu tidak ada masa depan. Malah kesulitan akan semakin Anda alami. Tetapi saya mau katakan saudara, bahwa ketika kepada orang jujur, pada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Karena Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi saudara, Tuhan pasti buka jalan bagi mereka yang setia. Bagi mereka yang terus perlindungan mereka hanya dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan pasti buka jalan dalam situasi dan keadaan apapun. Dia tidak akan pernah membiarkan umat-umatnya. Tadi kita sudah baca bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka sedang dihambat oleh laut, laut pun bisa dikeringkan, dibelah dua sehingga mereka lewat. Bayangkan hal yang tidak mungkin.
Tuhan bisa buat mungkin untuk bisa kita lalui. Dan ketika mereka sampai di Mara, air itu pahit semuanya. Bagaimana caranya membuat mata-mata air menjadi manis? Tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Hanya dengan sebatang kayu yang dilemparkan Musa, air seluruhnya di Mara itu menjadi manis. Saya mau katakan saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Tetapi kita yang terus merasa sukar. Kita terus yang tidak sanggup di dalam proses itu. Kita yang tidak percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tapi saya mau katakan, dalam keadaan apapun Tuhan pasti buka jalan. Sama-sama katakan dengan saya, bahwa Tuhan pasti buka jalan. Asal engkau tetap setia, engkau dan saya akan terus mendapatkan masa depan yang baik. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi orang yang tidak takut, bagi orang yang tidak bersungut-sungut, bagi mereka yang setia. Amin. Oleh karena itu saudara, saya ajak saudara untuk kita sama-sama bernyanyi dengan pujian berikut ini. Akan
di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkau memberkati ibadah live streaming kami di pagi ini. Engkau juga memberkati kami, sukacitamu hadir mengurapi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam kami. Kami bawa, kami renungkan Tuhan. Karena firman-Mu itulah Tuhan, penolong hidup kami. Dan Engkau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang telah membawa firman-Mu. Engkau berkati pekerjaannya dan juga pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim yang melayani Tuhan. Tuhan, mari Engkau berikan Tuhan kesehatan. Engkau berkati setiap pekerjaan maupun usaha yang dilakukan Tuhan. Engkau berikan semangat terus Tuhan. Dan Engkau berikan kami hati yang tulus melayani semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau berkati juga Tuhan gembala sidang kami dan wakil gembala kami Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya dan juga pekerjaannya Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan dimanapun mereka melayani Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa dan dimenangkannya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan Tuhan, pengurapan-Mu terus mengalir kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Bapa, berapapun yang kami berikan Bapa, biarlah semua itu menjadi berkat di dalam keluarga dan kehidupan kami dan juga gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, apapun itu Tuhan, Engkau berikan semangat terus untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran Tuhan. Karena mereka loh Tuhan harapan kami untuk masa depan kami Tuhan. Biarlah mereka Engkau berkati menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang semakin membuat kami kuat Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan Tuhan, dan jauhkan kami Bapa dari segala kekhawatiran ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dalam kelemahan. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan segala sakitnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesedihan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan penghiburan-Mu, Engkau berikan kelegaan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna sanggup memulihkan keadaan ini Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan pertolongan kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, MPR, DPR dan seluruh pekerja-pekerjanya Tuhan. Engkau berikan semangat Tuhan dan kesehatian Tuhan. Biarlah negara dan bangsa kami ini semakin bangkit dan maju Tuhan dalam pemerintahan mereka Tuhan. Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari jemaat, mari kita berdoa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudusnya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, ibadah kita sudah selesai di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, pemuda-pemudi, remaja, ada di sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah minggu depan, kita tetap ikut arahan pemerintah ya, PSBB. Kita tetap stay at home, cuci tangan, jangan lupa pakai masker jika keluar. Ibu-ibu kalau ke pasar, jangan lupa pakai maskernya. Untuk setelah itu, kita juga jangan lupa untuk berdoa setiap malam, jam 9 malam, sesuai arahan dari gembala kita, agar sama-sama kita berjuang dari rumah untuk para relawan, pemerintah, tim medis, dan juga pasien-pasien yang terkena corona, dan juga untuk orang-orang yang terkena dampak maupun itu ekonomi dan kesehatan dari virus corona ini. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur ke rekening gereja di bawah ini ya, atas nama GWI Eklesia. Dan tetap semangat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.